Nah, teman-teman, dalam video singkat kali ini, saya akan coba menjelaskan atau lebih tepatnya kita akan belajar bersama tentang bagaimana efek Dunning-Kruger dalam investasi dan bagaimana cara investor sebaiknya untuk mengatasi hal ini. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa investasi ini merupakan cara terbaik untuk membangun kekayaan dan mencapai tujuan keuangan dalam jangka panjang. Tetapi tentu saja, investasi juga punya risiko dan tantangan yang mesti dihadapi. Nah, jadi salah satu tantangan terbesar dalam investasi, bagaimana kita mengenali dan mengatasi efek Dunning-Kruger ini. Nah, teman-teman, sebenarnya apa sih efek Dunning-Kruger ini? Nah, jadi seperti yang coba saya lansir dari Wikipedia, teman-teman, efek Dunning-Kruger ini adalah sebuah atau suatu bias kognitif di mana seseorang dengan kompetensi yang terbatas dalam bidang tertentu cenderung melebih-lebihkan kemampuan mereka. Nah, sebaliknya orang dengan kompetensi yang tinggi justru merendahkan atau menganggap rendah kemampuan mereka. Nah, jadi dalam konteks investasi, efek Dunning-Kruger ini bisa menyebabkan investor membuat keputusan yang buruk atau salah, teman-teman. Nah, misalnya instrumen investasi ini tidak sesuai dengan profil risiko, kemudian mengabaikan informasi-informasi penting atau terlalu percaya diri dengan keputusan investasi dan sehingga tidak mau belajar dari kesalahan. Nah, tetapi teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa efek Dunning-Kruger ini juga sebenarnya bisa berdampak negatif pada kinerja investasi dan keputusan investor. Jadi bukan cuma pada hal-hal yang sederhana, teman-teman. Jadi kalau kita lihat, teman-teman, ada banyak sebenarnya efek yang bisa terjadi karena memang keputusan investasi salah, maka tujuan investasi juga bisa saja tidak tercapai. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan coba lihat gimana sih sebenarnya langkah-langkah yang bisa kita lakukan agar kita bisa menghindari bias kognitif seperti efek Dunning-Kruger ini. Jadi ketika seseorang atau asumsinya ini kita menganggap kita lebih kompeten dari yang sebenarnya atau kita cenderung lebih tinggi, maka hasil investasi kita juga nanti akan berpengaruh. Berikut beberapa tips yang bisa kita terapkan dalam berinvestasi. Nah, yang pertama, menetapkan tujuan investasi yang jelas dan realistis. Nah, tujuan investasi memang harus jelas, spesifik, bisa dibilang juga harus terukur, dapat dicapai dan relevan, dan tentu saja memiliki batas waktu. Nah, jadi dengan demikian, teman-teman, kita bisa mengevaluasi kemampuan dan kebutuhan kita yang lebih objektif, serta menghindari investasi yang memang tidak sesuai dengan tujuan utama kita. Nah, jadi ini menjelaskan kepada kita bahwa pentingnya menentukan tujuan investasi di awal. Nah, kemudian tips yang kedua, membaca buku dan sumber informasi penting tentang investasi secara rutin. Nah, hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita, terutama dalam investasi. Nah, jadi kita perlu membaca buku dan sumber informasi yang berkualitas dan tentu saja informasinya ini terpercaya. Nah, dengan demikian, teman-teman, membaca dan memperoleh informasi secara rutin, kita bisa memperluas wawasan dan pemahaman kita tentang berbagai aspek dalam investasi. Nah, sebut saja tentang jenis-jenis instrumen investasi, kemudian strategi investasi, ada analisa fundamental dan serta teknikal, dan risiko investasi serta dampak lain, teman-teman. Kemudian tips yang ketiga, jangan pernah berinvestasi pada sesuatu yang tidak kita pahami. Nah, salah satu kesalahan fatal yang sering dilakukan investor adalah memang berinvestasi pada sesuatu yang tidak mereka pahami. Nah, sebut saja misalnya berinvestasi pada saham atau kripto yang sedang naik daun tanpa memperhatikan atau mengetahui latar belakangnya, prospek ataupun risikonya.
Nah, hal ini bisa menyebabkan kerugian besar jika hanya kita investasi pada hal-hal tersebut yang tidak sesuai harapan. Nah, oleh karena itu teman-teman, sebelum berinvestasi pada suatu instrumen, kita wajib mempelajari dan memahami dengan baik apa sebenarnya instrumen itu, bagaimana cara kerjanya, apa keuntungan serta kerugiannya, dan apa saja risiko yang terkait dengan instrumen tersebut. Tips yang keempat, menghindari tren yang tidak berdasar. Nah, tren investasi ini sebenarnya teman-teman seringkali muncul setiap hari. Nah, jadi efek Dunning-Kruger ini juga bisa membuat investasi mudah terpengaruh oleh tren investasi yang kadang-kadang tidak berdasar, seperti rumor, gosip, atau justru rekomendasi dari orang-orang yang nggak punya kompetensi dalam bidang investasi. Nah, hal ini bisa menyebabkan investor mengambil keputusan investasi yang bersifat emosional, kemudian nggak rasional, dan tentu saja nggak berdasar fakta. Nah, dengan demikian teman-teman, kita bisa menghindari atau harus menghindari mengikuti tren investasi yang tidak berdasar tadi. Maka, lakukan riset secara mendalam atau lakukan pengumpulan informasi secara mendalam, kemudian lakukan analisa sendiri sebelum berinvestasi. Sekarang kita tips yang kelima teman-teman, mintalah bantuan saran dari ahli atau profesional. Jadi sebenarnya efek Dunning-Kruger ini bisa membuat investor merasa nggak perlu nih dia bantuan atau saran dari ahli. Nah, padahal dengan kita meminta bantuan atau saran tadi, kita memiliki pandangan yang lebih objektif, tentu saja akurat dan terpercaya tentang investasi yang akan kita lakukan. Nah, dengan demikian teman-teman, dengan meminta bantuan tadi, kita juga bisa membantu investor belajar dari pengalaman. Nah, jadi sebenarnya kita dengan meminta saran tadi, kita bisa belajar dari pengalaman kemudian dan menghindari kesalahan yang mungkin saja terjadi atau sering kita buat, teman-teman. Demikian pembahasan kita tentang efek Dunning-Kruger ini. Nah, ini teman-teman kalau kita perhatikan, ya ini tadi siklusnya. Di sini efek Dunning-Kruger ini membuat seseorang tadi yang punya kompetensi low tadi menganggap dirinya paling mengerti. Oh ya, saya mengerti semuanya. Nah, kemudian untuk hal ini teman-teman, kalau kita lihat, teman-teman mudah-mudahan sharing tentang efek Dunning-Kruger ini bermanfaat untuk Anda dan keputusan investasi Anda akan lebih berdasar. Oke, teman-teman, saya Daniel dan sampai bertemu pada video berikutnya.